wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya akan mempresentasikan sebuah judul makalah yang berjudul Teori Penawaran Islam. Nah, jadi pembahasan teori penawaran Islam ini pada ekonomi Islam sebenarnya merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang teori permintaan dalam ekonomi Islam. Nah, telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Sebelumnya tidak ada perusahaan yang bersedia berproduksi ketika tingkat harga yang berlaku lebih kecil daripada biaya variabel rata-rata. Nah, jadi setiap perusahaan itu hanya memproduksi jika harga yang berlaku lebih tinggi daripada biaya variabel. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, teori penawaran Islam. Menurut Winardi, penawaran adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu pada saat tertentu. Sedangkan menurut Lipsy, makin tinggi harga suatu produk, makin besar jumlah produk yang ditawarkan, dengan catatan faktor yang lain selama ceteris paribus. Jadi dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkatan harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah sehingga harga akan turun. Keinginan para penjual dalam menawarkan harganya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga barang. Nah, harga barang itu sendiri lain dari substitusi. Jika barang naik maka penawaran akan meningkat, dan jika harga barang rendah maka penawaran akan menurun. Nah, yang kedua, biaya produksi. Biaya adalah yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, menyangkut biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga, tingkat teknologi yang digunakan. Nah, jadi tingkat teknologi yang memegang peranan penting dan menentukan banyaknya jumlah barang yang dapat ditawarkan. Yang keempat, jumlah penjual. Jumlah penjual memiliki pengaruh besar terhadap penawaran. Makanya banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka makin tinggi penawarannya. Yang kelima, kondisi alam. Kondisi alam juga mempengaruhi penawaran, karena jika terjadi bencana alam maka akan mengakibatkan penawaran barang tertentu akan berkurang, khususnya pada barang-barang hasil pertanian seperti beras dari padi, apalagi jagung. Yang keenam, ekspektasi. Nah, jika diperkirakan harga barang mereka akan menaik pada masa yang akan datang, maka mereka dapat menyimpan barang-barang mereka beberapa hari agar dapat menjualnya kemudian hari sehingga mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Jadi dia itu menyimpan dalam satu gudang dan berharap hari lain itu bisa meningkat tinggi penjualannya. Untuk pembahasan selanjutnya tentang kurva penawaran jangka pendek. Nah, di setiap harga itu di atas beberapa penjualnya yang dilakukan produsen, harganya selalu melebihi AFC. Nah, dengan produsen memiliki laba ekonomis positif di nama grafik MC dan AFC. Nah, sama ini akan terjadi titik potong yang dinamakan titik impas jangka pendek, atau dengan kata lain short run break even point. Di titik impas jangka pendek ini produsen tidak mendapat laba yang ekonomis, tetapi hanya mencapai
tingkat BEF saja. Nah, bila harga di atas FC ketika produsen ingin mengoptimalkannya, keuntungannya maka produsen akan memproduksi ketika MC sama dengan MR yang diasumsi pasar bersifat persaingan sempurna. Maka harga berfungsi sebagai MR. Untuk kurva penawaran jangka pendek dari sektor industri secara keseluruhan dapat dirumuskan lewat perjumlahan horizontal seluruh kurva penawaran jangka pendek masing-masing perusahaan. Lebih jelasnya untuk mengilustrasikan penjumlahan horizontal itu kurva penawaran nanti dapat dilihat pada gambar. Kurva marginal untuk dua perusahaan dilambangkan dengan MC pada panel A dan MB pada panel B. Nah, dua kurva biaya marginal akan berlaku bila harga lebih besar daripada harga variabel rata-rata minimum masing-masing di produsen. Selanjutnya marginal cost dan kurva penawaran dalam jangka pendek. Nah, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih jumlah output di mana harga sama dengan marginal cost selama tingkat harga tersebut lebih besar daripada nilai minimal biaya variabel rata-rata atau disebut dengan AFC. Jika kedua keadaan tersebut terpenuhi, maka itulah kurva penawaran bersifat naik dan kiri bawah kanan atas disebabkan karena adanya hubungan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Yaitu makin tinggi harga, makin banyak jumlah yang ditawarkan di setiap harga di bawah minimum atau sering kita disebut dengan AFC tadi. Nah, harga sama dengan AFC ini, maka jumlah yang ditawarkan adalah untuk tingkat harga di atas AFC ini, maka jumlah yang ditawarkan akan digambarkan kurva FC. Dimisalkan ketika tingkat harga sama dengan ATC. Nah, kurva penawaran adalah kurva yang marginal cost yang di atas AFC, yaitu kurva yang dicetak tebal yang memiliki selisih antara kurva ATC dan kurva AFC yang digambarkan dengan celah di antara kedua kurvanya tersebut menggambarkan AFC, average fixed cost. Untuk tingkat harga di atas AFC namun di bawah AFC, yaitu output Q2 dan Q3, berarti perusahaan mengalami kerugian setiap output yang dijual karena harga lebih kecil dibandingkan ATC ini. Yang keempat yaitu producer surplus. Nah, producer surplus ini merupakan selisih total revenue dengan total variabel yang dapat dihitung dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan sistem matematis. Total revenue adalah hasil kali V dan Q, dan untuk total variable cost adalah hasil kali AFC dengan Q. Nah, selisih kedua dapat digambarkan dengan segi 4 yang di arsir yang hasil antara AFC dengan inilah yang disebut dengan producer surplus. Secara matematis ditulis dengan producer surplus. Baik, untuk selanjutnya cara foto-foto untuk selanjutnya untuk pada gambar kurva penawaran jangka pendek dan siklus-siklusnya akan saya tampilkan pada akhir video. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.